warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Zakia Mutia Rahman. Hari ini aku mau mau meresum hasil belajar aku selama sebulan. Kita belajar tentang konten kreator. Oke, di sini ada daftar isinya. Daftar isinya ada konten kreator yang pertama yang punya personal branding dan storytelling. Terus yang ketiga ada riset dan strategi konten. Yang keempat ada praktek kamera dan angel. Yang kelima ada belajar CapCut dan praktiknya. Oke, kita langsung aja ke inti dari yang bab 1. Apa sih itu konten kreator? Jadi konten kreator itu adalah orang yang buat konten di platform digital kayak di Instagram, di TikTok, atau di YouTube. Jadi tujuan kontennya bisa macam-macam, bisa menghibur, ngasih informasi pribadi, promosi, atau sharing pengalaman. Jadi konten kreator itu gak hanya membuat konten, tapi juga membangun komunitas dan meningkatkan engagement dan menghasilkan menghasilkan pendapatan dari karya mereka. Terus yang kedua, seberapa penting sih membuat konten? Jadi konten adalah ibarat jantung dari dunia digital. Tanpa konten tidak ada yang bisa dikonsumsi, dipelajari atau dibagikan oleh audiens kayak gitu. Jadi kayak setiap bisnis, brand atau individu yang ingin dikenal di internet itu membutuhkan konten untuk menarik perhatian. Jadi aku mau menyebutin ada beberapa 4 hal atau 5 hal, aku lupa satu, beberapa pentingnya membuat konten. Jadi yang pertama ada membangun brand kredibilitas. Membangun brand kredibilitas adalah membuat konten yang konsisten dan berkualitas. Jadi dengan konten kita yang berkualitas, jadi kita bisa diingat oleh brand atau audiens gitu. Contohnya seorang konten kreator yang membagikan tips tentang diet gitu, nanti akan dikenal sebagai pakar diet atau pakar kesehatan di media sosial. Terus yang kedua ada meningkatkan engagement dan interaksi. Jadi meningkatkan engagement dan interaksi dengan konten kita yang menarik, kita akan mengundang komentar, like, and share yang memperluas jangkauan gitu. Kayak contohnya tadi, kayak misalkan dengan kita membagikan tips gitu kan, edukasi, nanti kan viral nih, jadi menghasilkan ribuan komentar dan jadi banyak audiens yang tertarik gitu. Terus yang ketiga ada menyampaikan pesan, menyampaikan informasi dan edukasi. Dengan konten seseorang bisa berbagi ilmu dan menginspirasi banyak orang. Jadi banyak orang yang sukses membangun karir hanya dengan berbagi konten, edukasi, informasi seperti itu. Terus habis itu yang keempat ada mendorong monetasi pendapatan. Jadi konten adalah aset digital yang dikonversi menjadi uang. Jadi menjadi salah satu tempat pendapatan kita gitu. Dengan kita konten, kita bisa menarik brand, jadi iklan, jadi sponsor atau endorse, ada affiliate marketing, terus bisa jualan produk digital gitu. Kayak gitu. Terus habis itu, ini ada jenis-jenis konten kreator. Jadi bisa berbentuk video pendek atau panjang, bisa vlog, edukasi atau tutorial, hiburan, bisa juga desain grafis. Intinya yang menghasilkan konten dan menarik audiens gitu. Terus yang selanjutnya, hal-hal yang dilakukan sebelum jadi konten kreator dan cara membangun personal branding. Apa sih personal branding itu? Personal branding adalah cara seseorang menunjukkan dirinya di media sosial atau platform digital. Intinya seorang konten kreator yang pengen dikenal, dilihat, dan diingat audiens. Jadi ada sebelum kita ini personal branding, kita harus tahu nih langkah-langkahnya apa yang harus kita ini. Yang pertama ada menentukan niche dan target audience. Jadi kita pilih topik dulu nih, kamu itu ahlinya di mana, kamu itu cocoknya di mana, kamu buat konten tuh niche-nya apa, terus targetnya siapa, anak-anak muda kah, orang tua kah gitu. Kayak contohnya kamu mau anak muda, berarti kayak mungkin kamu bisa beauty atau fashion lagi pas fashion gitu. Terus habis itu kedua ada menentukan identitas brand pribadi kayak gitu. Jadi menentukan identitas brand pribadi adalah tentukan nih visi misi kamu, apa yang ingin kamu capai dengan konten kamu. Jadi di konten kamu tuh ada pesan yang ingin disampaikan kayak gitu. Itu juga dengan konten kamu ada khas tersendiri, kayak unik yang mencerminkan kepribadian kamu dan tujuan konten kamu. Jadi ini dia banget nih kalau kontennya kayak gini. Jadi audiens tuh ingat gitu. Terus habis itu yang ketiga ada konsistensi dalam warna, gaya, dan ton gitu. Gunakan palet warna atau font atau gaya visual yang selaras di diri kamu gitu kan. Jadi tentuin nih kamu mau misalkan kayak lucu-lucu gitu kan kontennya atau unik-unik gitu kan. Terus habis itu yang keempat ada membangun kepercayaan gitu. Jadi berikan konten yang bernilai, bukan sekedar cuma tren viral aja. Jadi tunjukkan nih keahlian kamu. Misalkan kamu tadi kayak konten mau beauty gitu kan, keahlian kamu di situ. Nanti kamu bisa berbagi pengalaman atau ada studi kasus gitu kan. Kamu bisa gunakan pakai storytelling untuk membangun koneksi dengan audiens. Terus habis itu yang kelima ada interaksi dan membangun komunitas yang loyal. Jadi kamu harus ada interaksinya ke audiens, kamu bisa aktif membalas komentar atau kamu bisa baca-baca DM untuk meningkatkan konten kamu, engagement kamu. Terus habis itu kamu bisa lakukan live atau kamu bisa polling, Q&A. Jadi kan dengan kamu sering aktif, nanti makin muncul gitu platform ya konten kamu. Habis itu yang ke-6 ada konsistensi dalam jadwal konten. Jadi kayak kamu buat jadwal posting, kamu mau seminggu posting berapa kali. Jadi nanti audiens itu bisa tahu kapan mereka bisa mengharapkan konten-konten kamu kayak gitu. Terus habis itu yang ke-7 ada monetisasi dan kolaborasi. Jadi setelah kamu punya brand yang kuat, setelah kamu dikenal, nanti kamu boleh bekerja sama brand, kamu bisa jual produk digital, terus kamu bisa kolaborasi sama brand-brand. Terus selanjutnya itu ada apa sih storytelling itu? Jadi storytelling adalah seni bercerita yang digunakan untuk menyampaikan pesan, ide, atau pengalaman dengan cara yang menarik dan emosional. Dalam konten kreator, storytelling berperan penting untuk menarik perhatian audiens, membangun koneksi emosional, dan meningkatkan engagement. Jadi ada nih struktur storytelling yang efektif. Yang pertama itu ada struktur dasar. Dasar itu ada dari sub, konflik, sama relation. Sub itu yang di awal, konflik itu di tengah, terus yang terakhir ada relation. Kayak sub itu adalah menceritakan latar belakang kamu atau cerita kamu. Terus konflik itu di tengah.
masalah apa yang kamu hadapi dari cerita kamu, kemudian yang di akhir itu ada solusi apa pembelajaran dari cerita kamu. Kayak contohnya nih, kayak dulu tuh aku selalu takut buat upload video karena takut dihujat orang, terus konfliknya di tengah. Terus setelah aku setelah buat video, kemudian dapat komen negatif dari orang lain dan buat aku menyerah kayak gitu. Terus ada solusinya, tapi setelah aku belajar bahwa semua hate comment itu bagian dari proses, sekarang aku jadi terus berkarya tanpa takut kayak gitu. Terus habis itu yang kedua ada struktur HSO, hook, story, atau ever gitu. Struktur ini cocok untuk konten yang mengajak audiens melakukan sesuatu. Hook itu yang pertama di awal, hook itu adalah judul, pokoknya yang buat orang tuh jadi berhenti scroll gitu, kayak tarik perhatian audiens, kayak pertanyaan, pernyataan, atau bisa juga yang mengejutkan. Terus yang kedua ada story, nanti di tengahnya kamu ceritain entah pengalaman kamu atau cerita kamu, studi kasus kamu yang relevan gitu. Terus over itu di akhir, berikan solusi atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Contohnya itu kayak hooknya kayak gini, kenapa bisnis online kamu sepi gitu, jangan-jangan kamu melakukan kesalahan ini, kemudian kamu nanti story-nya, dulu aku juga pernah nih mengalami hal ini, terus aku udah coba semua strategi tapi tetap gagal. Kemudian di offernya, kalau kamu ingin tahu cara buat audiens yang tepat, bisa cek postingan ini kayak gitu. Habis itu yang ketiga ada struktur hero's journey gitu. Struktur hero's journey itu struktur klasik, ini untuk cocok untuk storytelling yang lebih dramatis dan emosional. Terus yang keempat ada struktur past, problem, edited, sama solution gitu. Jadi struktur storytelling yang ini cocok untuk konten marketing, copywriting, dan iklan. Jadi kamu ceritain dulu problemnya apa, identitas masalah yang kamu alami, yang dialami audiens itu apa gitu, yang lagi dialami sama audiens kamu. Terus yang ketiga, yang keduanya di tengahnya itu ada agitate, itu perburuk atau kamu jadi perbesar masalah kamu dan memberikan detail emosional gitu. Terus yang ketiganya di akhirnya ada solusi, kamu berikan solusi atau produk yang bisa kamu menyelesaikan dari masalah tersebut. Kayak contohnya nih, sering capek dan kurang fokus di pagi hari. Terus kemudian di tengahnya ada agitate-nya, kalau dibiarkan terus menerus bisa bahaya loh gitu. Terus di solusinya, coba deh minum sehat ini, bisa bikin kamu lebih segar dan fokus panjang hari kayak gitu. Oke, selanjutnya aku mau ngebahas tentang ini yang ketiga ada riset trend. Riset trend adalah salah satu cara agar konten lebih mudah viral. Riset sangat penting dalam pembuatan konten. Beberapa platform yang dapat digunakan di dalam riset trend. Pertama ada Google, Trend TikTok, atau YouTube, dan lain-lain. Nah, langkah-langkah riset yang efektif. Yang pertama ada riset audiens. Kamu bisa riset dulu nih siapa yang nonton konten kamu, yang paling banyak konten kamu itu audiensnya mana gitu. Habis itu kamu bisa gunakan data insight. Kamu bisa cek Instagram atau kamu bisa cek TikTok, analisis umur, lihat umurnya, lokasinya, gendernya. Terus kemudian kamu bisa gunakan YouTube untuk lihat durasinya. Habis itu Google kalau misalkan punya website atau blog. Nah, habis itu cari masalah yang mereka hadapi. Kamu bisa lihat di komentar Facebook, terus bisa di aplikasi Reddit, Kaskus, atau kamu bisa lihat cek DM yang masuk kayak gitu. Terus habis itu yang kedua dari riset trend dan topik yang sedang viral. Kamu bisa cek Google Trend, lihat topik yang paling atas yang lagi naik daun tuh yang mana gitu. Habis itu kamu bisa pantau trending TikTok, trending YouTube. Habis itu kamu bisa gunakan riset alat kata kunci. Terus habis itu yang ketiga ada riset kompetitor, belajar dari yang sudah sukses. Kamu bisa belajar dari influencer atau artis-artis yang udah sukses. Kamu bisa cari konten kreator yang sukses di niche kamu. Sukses misalkan kamu tadi kayak beauty, kamu cari konten kreator yang sukses di bidang beauty. Terus kamu amati pola konten mereka, bagaimana mereka membuat konten. Terus habis itu analisis komentar di video mereka, postingan mereka, apa aja yang audiens itu yang suka nggak suka, kan pasti ada ya. Terus habis itu yang keempat ada gunakan tools atau AI untuk mempermudah riset. Jadi kayak kamu bisa gunakan ChatGPT atau kamu bisa Brain AI untuk kamu bisa pakai Google Keyword atau Planner ya, Busumo, TikTok kreatif, dan lain-lain seperti itu. Terus abis itu yang selanjutnya, bab selanjutnya itu ada cara menentukan angle yang tepat. Ini kita kan kalau misalkan konten pasti kita juga suka ngetek foto video sendiri kan. Nah, di sini diajarin cara menentukan angle yang tepat. Sudut pengambilan gambar berhubungan dengan letak dari kamera dan tinggi dan rendahnya kamera. Angle yang menarik tentu saja akan menghasilkan gambar yang menarik juga. Selain gambar yang menarik, pemilihan angle yang tepat juga akan menghasilkan gambar yang dramatis dan emosional gitu. Jadi ada beberapa angle kamera yang biasa kami pakai, yang kita pakai nih. Yang pertama itu ada eye level, itu normal sejajar nih, kayak gini kamera itu sejajar dengan mata subjek. Terus yang kedua ada low angle, posisi kamera lebih rendah daripada subjek. Rendah itu berarti kayak kamera pada atas kita begini ya, kayak dangdut gitu. Terus abis itu kok jangan nunduk. Terus abis itu yang ketiga ada high angle, itu posisi kamera di atas subjek. Terus yang ada tadi bird eye view, mata burung. Jadi letak kamera itu di atas, suasana jadi kelihatan luas, kecil. Ini tuh biasanya kita pakai drone. Terus yang terakhir ada frog eye view. Jadi ini namanya mata kodok. Jadi mata kodok ini kameranya tuh sejajar dengan subjek. Kayak misalkan dari bawah, biasanya dari sendal gitu ya. Ini ada salah satu contoh videonya. Kan sejajar nih eye level. Ini ada low angle yang dari bawah kameranya ada ke bawah sedikit. Nah, seperti itu. Aku nggak pakai karena aku nggak ada drone. Terus yang terakhir ada belajar CapCut dan praktek. Kemarin kita belajar CapCut, ini semua isinya kayak ada chroma key, keyframe, smooth zoom, color grading, masking, sound effect, audio effect, teks, transformasi, animasi, editing, efek-efek, pokoknya getaran, stabilo, efek, overlay, semuanya. Ini kita bahas nanti, videonya ada di akhir. Praktek-prakteknya, hasil-hasilnya ada di akhir. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku beli jus segede gini.